Racikan Berita. Ya, siapa? Baik, Pak Surya. Terima kasih pimpinan DPD RI, Pak Tamzil Ibnu yang saya hormati dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Marwan, Pak Refri, Dr. Tifa, dan semua sahabat-sahabat semua. Izin saya nanti sedikit menggunakan alat bantu untuk supaya lebih memudahkan kita semuanya agar pemahaman kita sama. Boleh dimulai, Mas? Ya. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah sesuatu yang dulu timbul di dalam forum diskusi yang namanya Kaskus. Kaskus adalah kependekan dari Kasak Kusum. Itu adalah forum resmi orang Indonesia, dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kita dulu yang berada di Amerika mulai semenjak tahun 1999. Salah satu tokohnya adalah Andy Davis. Ya, dan kemudian Kaskus ini sangat terkenal, terutama untuk forum jual beli. Jadi ada FCB, nama FCB. Tapi di antara itu ada forum diskusi di Kaskus, Pak Tamzil, yang kemudian semenjak tahun 2014 ini menjadi ajang pertarungan antar kelompok yang saling menyerang antara waktu itu ada pro Jokowi dan pro Pak Prabowo, ya gitu. Jadi dua hal itu yang sangat muncul. Next, silakan, Mas. Ya, jadi salah satu akun selain Fukufafa adalah Gibran ini memiliki akun resmi di Kaskus namanya Cilipari. Sebagaimana kita tahu, Cilipari Catering adalah catering resmi milik dia. Dan yang kemarin dinamaikan, kenapa kemudian kita perlu dan rakyat Indonesia sangat tergerak, karena beberapa ungkapan-ungkapan dari Gibran ini atau dari Fukufafa ini, itu adalah menunjukkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Ayo kita mulai. Lanjut, next. Nah, jadi selain itu juga ini salah satu yang nanti saya gunakan untuk perbandingan adalah akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Lanjut, next. Nah, mulai dari sini. Jadi mulai dari sini ini ada akun resmi juga di namanya Cilipari, dan dia sempat ini kelepasan gitu. Jadi dia nulis tanggal tua, enaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax di Kaskus. Jadi sebenarnya dia udah ada niat ini untuk melakukan itu. Next, lanjut. Nah, kemudian di sini mulai. Jadi Kaskus itu sistemnya, kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fukufafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah, kemudian di sini juga, jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak dibacain dong, nggak apa-apa. Iya. Biar jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibacain semua. Tapi ini salah satunya bisa. Udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra, kemudian homo, ya, kemudian maaf ini kasar sekali. Biji tinggal satu, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini salah satu saja contoh cuitan atau tulisan dari Fukufafa. Ada tanggalnya, ada jamnya, semua sudah saya tulis. Lanjut, next. Nah, kemudian sampai dia juga kata-katanya kasar sekali. Elutuh asu, gitu. Dia nulis begitu. Ini asli dari Fukufafa, ditulis tanggal 12 Agustus 2015. Lanjut, next. Nah, kemudian dia juga nulis tentang festival homo. Jadi ada berita Pak Prabowo galang donasi, dia tidak ingin tersandera politik balas budi, tapi dia komentar festival homo. Homo itu untuk menyerang, maaf ini pimpinan dan semua audiens, menyerang putranya Mas Didit. Terus lanjut, next. Nah, dia juga menyerang Habibur Rahman, orang Gerindra juga diserang. Ini orang wajahnya jelek banget ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, Prabowo sebut 99% rakyat hidup pas-pasan, tampang lu pas-pasan. Gitu. Jadi dia nyerang Pak Prabowo. Lanjut, next. Nah, kemudian ini juga istri cerai, anak homo, terus hidup mau untuk siapa, gitu ya. Kemudian juga kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Artinya dia selalu menyerang dengan hal yang sangat pribadi, ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, agak kecil tulisannya kasihan blue walk, gitu. Jadi dia sengaja menyerang. Lanjut, next. Terus ada satu ini dengan Andi Arief waktu itu ketika Mas Andi Arief itu menyampaikan soal dia mau menunjukkan putra pertama Jokowi kok menghilang, tapi dia jawab gua nggak menghilang. Lanjut, next. Prabowo nilai ada banyak media Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga
keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Maaf ini bawahnya tidak puasa saya baca ya. Dini, ejak, ini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya. Ya, sapi. Ya, ini pada yang ngomongin bokep ya, gitu. Muka pembantu dan lain sebagainya. Next, next. Nggak, artinya Bapak dan Ibu semua, kata-kata yang ditulis ini sangat-sangat keras dan ini kemudian ada nyindir homo, cerai sama istri, pas mau rujuk tapi nggak jadi, anaknya homo. Lanjut, next. Semua ada tanggalnya, semua ada bulannya, jamnya dan lain sebagainya. Next. Yang dia sudah sampai dia buat stiker, maaf ini, Prabowo. Ya, terus next. Ini juga ya dia nyerang soal apa yang sudah apa? Ini nyerang agama sebenarnya. Tapi karena tidak terlalu keras ya, tapi maksud saya ini sudah nyerang junjungan gitu ya. Jadi junjungan, unta dan lain sebagainya. Keras banget ini sebenarnya. Next. Nah, ini. Kemudian pengamat gitu. Jelek banget bahasanya ya. Gitu pengamat alat kelamin laki-laki gitu ya. Kemudian ganteng-ganteng itu alat kelamin lagi. Jadi tulisan-tulisan dia tuh soal selalu alat kelamin, selalu kata-kata kasar, selalu, dan makanya kan kita bertanya, siapa sih Fufu Fafa ini? Lanjut, next. Nah gitu, jadi gitu, terus ya, lanjut, next gitu. Jadi dia nyerang capres kalau Prabowo buta hatinya, kemudian Indonesia tidak damai, tanpa Prabowo Indonesia damai. Lanjut, next. Nah, sama dia membayangkan nih, nanti mungkin Dr. Tiffen bisa menjelaskan ya, psikiatri anak ini kacau gitu. Mau membayangkan Prabowo yang mendaki gunung Semeru, terus pas sampai puncak dia menyebarkan, terus dia turun ke bawah jadi landak ya, kok bisa jadi landak itu ya, gitu. Kemudian pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Jadi ini pikirannya meloncat-loncat ini, pimpinan. Lanjut, next. Nah ini banyak kata-kata ya. Nanti semua bisa saya serahkan sebagai bukti ini ya, Mas Refli kita sudah kumpulkan. Lanjut, next. Saya nanti akan sampai ke analisisnya. Lanjut supaya tidak terlalu lama, karena kata-katanya ya isinya banyak sekali kan. Lanjut, next. Nah kemudian dia ini dia nulis ketika ada berita tentang Pak Prabowo belepotan tinta usai nyoblos, Pak Prabowo menunjukkan tangan. Kemudian asosiasi dia langsung kasihan Om Bowo, sudah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi. Jadi dia langsung mengasosiasikan tangan yang belepotan itu habis nyelup-nyelup sesuatu gitu. Pengertiannya, Mas Anies pastikan nikah massal ketika Mas Anies menjadi gubernur DKI, dia langsung komentar, wow suruh ikut. Ini kan kesal banget gitu. Lanjut, next. Nah, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Terus, next. Terus lagi. Nah, kemudian udah dibeda-bedain jadi mualaf ini tadi ya, tapi saya khususkan saja. Lanjut, next. Nah, mulai kita pada analisis, Bapak dan Ibu semua. Jadi pembicaraan tentang Fufu Fafa ini menurut John Emprit, salah satu analis yang cukup terkenal dan sering dipakai, itu adalah telah mengambil pembicaraan dari ruang publik yang cukup berat. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat sudah melihat isu Fufu Fafa ini sangat-sangat ramai di permukaan kita. Lanjut, next. Dan nah ini mulai saya gabungkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita punya beberapa yang saya gunakan sebagai petunjuk. Satu adalah nama Cili Pari. Cili Pari Catering itu adalah akun resmi yang diakui oleh Gibran Rakabuming sebagai usahanya. Kedua, dia punya akun namanya RK Genarli. RK Genarli itu adalah akun dia di sosial media yang ternyata terhubung melalui Cili Pari. Kemudian secara tidak sadar dia pernah mengaku dia kehilangan password di sini. Dan ternyata dia mengeluh kehilangan password itu ada di akun Kaskus yang juga ada di akun RK Genarli, dan itu dipastikan oleh adiknya sendiri dengan akun @kaisangp atau Kaisang Pangarep yang dia memention atau menunjuk akun RK Genarli. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu, kalau dalam satu tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 ID atau identitas, 5 ini selalu terhubung. Jadi ini yang membuktikan kalau saya mulai menunjuk kalau akun ini ada hubungannya, atau setidaknya akun ini saling berhubungan, mendekati identik bahwa mereka adalah akun yang sama. Lanjut, next. Nah, di sini makin jelas lagi. Ketika kemudian ada akun
RK Genarli itu dan Cilipari, kemudian kita gunakan kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu, kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cilipari. Jadi akun Kaskus Fufufafa, akun recovery-nya adalah Cilipari atau RK Genarli. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone. Dan nomor handphone yang dimasukkan adalah plus 6289750 sekian-sekian belakangnya 33. Setelah kita cek menggunakan software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu sudah jelas yang bersangkutan, tapi karena saya dinasihati oleh Mas Refli, kalau 100% nanti kena delete gitu Mas. Jadi 99,9% pimpinan. Saya menyebut itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan dia sempat mengelak. Lanjut, next. Nah, sebelum mengelak, ini sebenarnya saya buka saja. Ya ini kami juga. Ada Anonymous, ada teman-teman di itu, kemudian kita semua bergerak bersama-sama, kita ungkap data lengkapnya akun Fufufafa itu siapa. Lanjut, next. Nah, lanjut aja, itu terlalu panjang. Next. Nah, yang menarik ketika dia menolak, kalau itu bahasa dia, Bapak dan Ibu, di akun resmi dia Cilipari Catering, jadi ini bukan Fufufafa, Cilipari Catering, dia pun nulis dengan bahasa seperti di Fufufafa. Kemeripik Pak, jadi dia mengiklankan keripiknya milik adiknya, bukan itu adalah alat wanita. Dia lupa kalau dia nulisnya itu di Cilipari. Harusnya dia nulis ini biasanya di Fufufafa gitu. Tapi dia lupa. Ya, namanya orang kan kadang-kadang lupa nulisnya lagi di mana. Bahasanya, ini bahasanya Fufufafa. Nah, dari bahasa yang ini, itu sudah identik orangnya. Lanjut, next. Nah, kemudian kita bisa cek dari data-data yang LHKPN dia, itu kita cek juga, benarkah nomor handphone itu adalah nomor handphone dia. Muncul di sini, lanjut, next, lanjut lagi. Nah, yang paling menarik, lanjut, di sini Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Data lengkap akun Fufufafa sudah kita spill, dan yang menarik lagi, dia sempat mengelak bahwa itu bukan handphone dia, tapi ternyata, next. Nah, di sini dia juga muncul di akun yang lain, ini lebih keras lagi, namanya di Formspring. Jadi beda dengan Kaskus, dia ada juga di Formspring. Bahasanya juga kasar juga, bahasanya juga seputar alat kelamin, penistaan terhadap orang dan wanita. Lanjut, next. Nah, ini adalah data diri dari kalau nomor handphone itu dimasukkan, maka ini adalah muncul Gibran Rakabuming Raka. Yang menarik juga di situ, next, di atas itu ada Syahrini, ya. Tapi bukan Syahrini artis itu. Jadi ini mohon maaf, ini supaya teman-teman tahu saja, ya. Orang ini memiliki, anak ini memiliki obsesi tertentu terhadap Syahrini. Dan menurut informasi yang harus dibuktikan lagi, dia memang terobsesi ingin melakukan booking terhadap Syahrini. Dan sempat anak buahnya itu melakukan pencarian orang yang mirip-mirip Syahrini atau Syahrini Cafe, dan sama brokernya atau maaf ini gigurunya atau ibunya, apa itu ibu ya, bukan ibunya itu sama mamanya itu ya germonya itu di mucikari, disimpanlah nama Fufufafa ini sebagai CS yang jadi customernya Syahrini. Jadi sudah kelakuannya sudah luar biasa. Lanjut, next. Jadi nama dia pun terekam. Inilah data digital Bapak dan Ibu. Dan data-data ini dengan hormat saya bisa pertanggungjawabkan 100%. Ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh kumparan.com, serta tidak sadar ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia tuh sudah, ini nanti dokter Tika yang bisa jelasin, otaknya tuh sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next.
lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, inilah yang tadi saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas, gak ikut kampanye papa tercinta, gitu ya. Nah itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus, lanjut, next saja terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi, dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu, gitu Pak Tamzil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu menuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Furufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada. Ada ekspor, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha. Jadi menurut saya, memang kalau istilahnya netizen sekarang, ini suka canda di tepi jurang gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah ya. Teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memilih dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chatterbait, Xhamster, Spambank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Furufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next, next. Dan warganya saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Furufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan ya sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di
bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisar Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesalahan besar DPD Pak Kamsil. Iya kan? Harusnya kita diterima sebelum pelantikan. Kita tercatat dalam sejarah punya wakil presiden yang kayak begini. Memalukan. Memalukan. Dokter Tipa. Lanjut, siapa Dokter Tipa? Silakan. Izin pimpinan, filenya di copy ke komputer sini. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati, beserta jajaran, beserta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis, ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan FUFU-FAFA ini, Behavioral Neuroscience, adalah kompetensi saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun FUFU-FAFA ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun FUFU-FAFA yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri, dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya tersangka, kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis, karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun FUFU-FAFA ini adalah memang Gibran Rakabuming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat dicalonkan sebagai cawapres waktu itu? Maka jawaban saya di sini adalah tidak mungkin sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat ketika yang bersangkutan itu menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan termasuk kesehatan jiwa itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, karena itu maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja, ya, artinya beberapa indikator dari cuitan-cuitan FUFU-FAFA ini yang saya yakin bahwa teman-teman sejawat psikiatri, seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang. Itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator bahwa yang bersangkutan ini
kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara lebih lanjut. Saya berikan contoh 2 saja untuk pengetahuan kepada bapak-bapak dan kepada kita semua. Ada 2 yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, schizophrenia, tipe schizophrenia ya. Jadi ada satu yang dia cuitkan, yang dia tuliskan, dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya, ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya. Itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah, ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang deduktif sifatnya, bersifat paham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan? Langsung dia di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Nah terus saya pengen, tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus
besok ya debat cawapres aja kan, ya udah saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa, kirim ke saya saja. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita skizofrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Sebab saya juga tidak mau terlalu panjang, mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang ingin bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Yang lain? Oh ya, Silakan. Ada yang terlewat tadi dari Mas Roy. Silakan. Ya, izin tadi topiknya lain pimpinan. Jadi saya diingatkan tadi Dr. Tifa lebih ke soal kesehatan. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidak-tidaknya dia lulus SMA. Nah, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk. Tapi tidak, dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo. Sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek, itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi. Tidak masuk university. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Dignas, Dikdikbud waktu itu mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata pimpinan itu hanya setara SMK, turun lagi malah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan Bapak Ibu semua, saya tidak ada khawatirnya sekarang, tidak hanya 99%. Ya di depan DPD saya menyatakan kalau Bang Fufu Fafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufu Fafa nih. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih yang kemarin. Kesana dong, kesana. Lain. Lain kan? Wajahnya jelas nih. Jadi kemarin Korban Mulyono, adik Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafanya langsung. Jadi mohon tindakan jelas dan tegas dari wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah. Terima kasih.
Racikan Berita